pagi hari itu. Semua kata begitu menghasil kami, dan semua adalah anugerah yang terindah yang kami rasakan sampai saat ini. Di awal bulan Agustus ini Tuhan, kami rasakan penyertaan sampai saat ini, bahkan sampai detik ini sangat luar biasa dan kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Kami akhirnya percaya Tuhan, anak-anak yang datang pada hari ini rindu yang sangat. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan yang bersekutu dengan Dewa. Berilah persembahan kami pada pagi hari. Jadikan pagi hari di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan kepada kita pada pagi hari. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia. Haleluya.
bersukacita buat Tuhan itu. Ada amin? Kasih pasangan diri berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Kami rasakan sampai saat ini, bahkan sampai detik ini. Biarlah kami mau tetap setia Tuhan untuk melayani Engkau sampai kami menutup mata ya Bapa. Kami ingat semua pengorbanan Tuhan, betapa besar pengorbanan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Wanita berapi menangis di bawah kakimu, demikian hidup mengasihimu.
ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang hina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang penuh aku. Begitu mengajar kami, agar kami bisa tepat pada sasarannya ya Bapa. Bersabdalah kami ya Bapa, kayak kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kita siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tes ini ada egonya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah pemahaman tentang berdoa. Pak Bu, khotbah saya itu Bapak Ibu harus tahu memiliki tiga. Satu adalah pola pikir yang benar, yaitu firman itu keluar benar-benar dari Alkitab, murni, tidak spekulasi. Kenapa Pak? Saya nggak peduli dengan apa kata orang. Orang berkata, Pak, tolong jangan terlalu keras. Bukankah Bapak pengusaha? Kami ini full timer. Saya beritahu, Bapak tidak yakin pemeliharaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu penyampaian firman benar, pasti Tuhan pelihara. Amin. Kalau pola pikir kita sudah dibuat menceng, miring, mengakibatkan yang kedua, gaya hidup pasti sama. Nah kalau sekarang mimbar ya Bapak Ibu datang, saya mau datang di air hidup. Pasti pengajaran bagaimana saya dengan sisa hidup ini saya akan bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan untuk nanti menuju langit baru, bumi baru. Di sini saya dikuatkan kalau hidup kita 80 tahun. Saya dikuatkan di sini. Tapi Pak bayangkan, kalau mimbar yang ada kasih pertolongan buat seluruh hidupmu akan tercukupi berlimpah dengan pemberian itu terus gitu. Pola pikir jemaat datang ke gereja pasti kaya. Bapak Ibu paham? Amin. Nah ini kan dipelintir. Lalu pola pikir yang benar bagaimana? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi jiwa-jiwa. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa, maka untuk mencari jiwa perlu keuangan. Maka kita memberi yang Tuhan punya supaya dipakai untuk pelayanan. Amin. Jadi pertama pola pikir harus berubah. Kalau pola pikir berubah, gaya hidup kita berubah. Pola pikir, gaya hidup berubah. Dan yang ketiga, menimbulkan gairah. Gairah hidup kita pasti berubah. Gairah Bapak Ibu datang gaya hidup gimana? Saya mau tahu lagi itu. Ini yang benar bagaimana? Walaupun saya sudah tua, tetapi dibawa dalam hal-hal yang sederhana saya bisa pahami. Nah, hari ini kita masuk dengan pemahaman doa. Pak, Bu, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita ini jadi budaknya dosa, jajahannya iblis. Kita di bawah kuasanya setan. Itu dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Mau Abraham kah, mau Ishak kah, mau Yakub. Makanya mereka waktu mati, mereka masuk dalam penjara setan yang namanya Sheol. Semua orang percaya sama perjanjian lama masuk dalam Sheol. Kenapa? Kita budaknya dosa. Lahirlah Yesus, nubuatan dalam perjanjian lama. Digenapi perjanjian baru, Yesus lahir. Waktu penyaliban, Yesus berkata, sudah selesai. Hebatnya Yesus, semua orang-orang percaya, orang-orang beriman dari Sheol dipindahlah ke Firdaus. Semua.
Mau itu Abraham, Isa, itu semua pindah ke situ. Nah, kita perjanjian baru itu tidak jauh lagi, tapi dibagi dua, Firdaus sama Hades yang tidak nyaman. Hades yang tidak nyaman ini adalah teras neraka. Kalau Firdaus itu terasnya surga. Nah, pola pikirnya harus kita punya. Kalau ini terbentuk, hidup kita nggak mungkin sembarangan. Nah, kalau saya tambahkan sedikit, kalau di Hades tidak nyaman, waktu Tuhan Yesus datang sudah tidak ada penghukuman, sudah tidak ada pengadilan, masuk langsung kami kekal, selesai. Firdaus ada pengadilan untuk mendapat mahkota kemuliaan. Begitu kira-kira. Nah, masuk dalam ini. Kalau itu jadi jajahan atau jadi budaknya setan, iblis, begitu ditebus, mestinya kita jadi budaknya Yesus. Karena cinta kasih Allah, kita bukan lagi disebut budak, tapi diangkat jadi anak. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau anak itu kita harus memilih, atau disebut juga sahabat. Tetapi kita tetap dalamnya, karena kita kan mau tebusan Allah, ubah tebusan Yesus. Berarti kita ini jajahannya Allah. Karena kasih Kristus menganggap kita itu sebagai anak-anak. Tetapi prinsip dalam doa itu tetap harus mati dari sini. Jadi budaknya setan ditebus oleh darah yang kudus, sekarang jadi anak-anak Kristus. Itu dulu pemahaman dasar. Lalu kita lihat dulu satu ayat sebelum kita masuk ke mana ini, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Yesus, diberinya kuasa. Sudah banyak hamba Tuhan sampai sini stop. Lalu mereka ngomong, tetapi semua orang yang menerimanya, kalau terima Yesus kan? Yes. Diberinya kuasa. Kuasa apa? Mau minta apa ya Tuhan kasih? Ini kalau model begini, Pak, pola pikir kayak begini, frustrasi. Nah, sekarang pola yang salah mau dibetulin. Itu kan ayat itu kan belum berhenti, tapi sama mereka stop. Kamu terima Yesus, Yesus punya kuasa. Kuasa apa? Minta apa aja pasti dikasih. Tapi di sini kan berbeda, ini kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu timbul pertanyaan, Pak, masa jadi anak-anak Allah itu butuh kuasa? Yes. Kita melakukan kehendak Tuhan itu butuh kuasa. Hal yang contoh, hal yang dulu sebelum kita bertobat minggu lalu, sebelum kita lagi baru, semua gemerlap dunia ada di sini. Ini itu semua. Begitu kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu kan harus hidup. Nah, hidup itu butuh kuasa. Kan gak gampang. Nah, sudah redup, apa yang gemerlap? Langit baru, bumi baru. Sehingga hidup kita jadi aneh. Nah, penerapannya gampang. Gampangnya gimana? Balas kejahatan dengan kebaikan. Waduh, ada orang yang bilang ini, angin, gak mungkin. Tapi mungkin tuh. Saya dibuat dihina, tetap buat baik.
di sini tidak sakit hati. Bahkan kita hadapi orang-orang begitu, kita bisa tersenyum. Ya. Tapi masalah kita lebih canggih lagi. Hendaklah engkau tertib dan tulus. Jadi kalau dia sudah bicara mau menyerempet, kita minggir. Tapi kita tulus, kita tidak benci dia. Nah itulah yang baru. Nah itu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Tapi dengar kami baru sebelum ini Bapak Ibu dengar. Engkau menerima dia, diberi kuasa untuk apa? Minta semuanya. Bukan ini supaya menjadi anak-anak Allah. Kasihi kamu sungguh. Aduh, tambah berat kan? Mertua, namanya mertua bukan musuh. Yesus mengajari kita musuh saja harus dikasihi. Kalau kita yang senior-senior tinggal lihat di rimba, semua sepelayanan. Ada iri hati nggak sesama? Ada simpan dendam nggak? Pak, engkau simpan kebencian di sini supaya dia mati kan? Tapi engkau yang mati duluan. Saya ini sudah tua, sudah pengalaman. Engkau iri, mantul dengan dia supaya ada apa? Mati dia. Engkau yang mati duluan. Kenapa? Kanker kepahitan. Pak, kalau begitu mengampuni, itu saya rugi Pak. Tidak. Engkau sedang berkemenangan. Kenapa? Engkaulah pelaku firman. Hari hidup saja mengampuni. Engkau menang. Engkau mengampuni bukannya untung. Engkau simpan kesalahannya dia, engkau rugi. Ini saja butuh kuasa untuk menjadi anak Allah Pak. Ada lagi itu lebih dalam. Yang ketiga saya mengampuni sudah tercakup. Keempat, kalau mau marah terhadap seseorang, jangan sampai matahari terbenam. Nah ini kan perintah. Nah ini bukan terbenam ya Pak. Dari Natal ke Natal itu 3 tahun yang lalu saya kan terima aturannya. Jangan sampai matahari terbenam, kita sudah beres. Nah ini harus ada kuasa. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, anak-anak Allah. Dan ini adalah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak. Khotbah gampang, praktek berdarah-darah. Nah ini yang disebut menyangkal diri. Nah ini yang dibentuk pola hidup. Oh begini pola hidup orang Kristen. Lalu jadi praktek setelah ini jadi gaya hidup. Habis gaya hidup gairah. Orang bikin salah, tidak apa-apa, kita tetap balas dengan kebaikan. Dia fitnah saya tidak lagi bisa membalas. Pak, kalau engkau merencanakan orang buat jahat dengan engkau, lalu engkau berencana mau balas jahat dengan dia, percayalah, untuk rencana buat jahat itu saja butuh energi. Ya kan? Butuh energi. Bagaimana ya kalau buat jahat? Di tempat kita itu misalnya kau ini dia bentak-bentak saya, ada punya mobil kan? Gampang. Itu ban mobil digembusi anginnya. Kayaknya sebelah. Ada Pak sampai 4 digembusi. Kan jahat, itu jahat pada jahat. Dan saya kan setengah mati gembusi bannya mobil itu 4. Jadi yang paling Alkitab cerdas Pak, kita balas kejahatan dengan perbaikan. Dasarnya adalah dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ada?
carikan 1 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini pola kan? Kalau Ibu datang di sini kan sedang diberkati, sedang diajari. Ini loh cara hidup yang benar. Nah, lalu kita sekarang sudah diangkat dari tengah, sudah di dalam. Kita masuk Yohanes 15 ayat yang ke-7. Sebelum kita masuk dalam intinya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terus ayat yang ke-8. Sebentar, ini dulu. Pak, kalau pola hidup kita sama dengan Kristus, tidak ada, Pak. Bapak minta, oh Tuhan, saya minta sepeda motor saya sudah lama, saya minta yang baru Tuhan, supaya harga diri saya naik. Mati. Saya berikan Bapak kesaksian, gak apa-apa saya jadi korban. Dulu sebelum corona, tiap 2 tahun ganti mobil. Ini hasil yang saya temukan dari mana? Kadang-kadang dalam 1 tahun ganti. Setelah mengenal firman, 7 tahun gak ganti-ganti. Mantap. Hal yang paling kecil HP, sampai rusak, saya beli baru. Sampai hari ini tidak rusak-rusak, saya tidak ganti-ganti. Mati terhadap gemerlap dunia. Bapak Ibu lihat, jam tangannya tak punya. Dia jam dari mana? Apa? Dari tablet, dari jam belakang. Punya 1 tapi nggak pernah dipakai. Mati, sungguh-sungguh mati. Saya beritahu Bapak, ya, supaya pola pikir berubah. Kalau ada hamba Tuhan tadi bukan bebawa, lihat saya tutup, supaya orang tidak tahu sabuk apa yang saya pakai. Jadi pola hidup dan jadi gaya hidup. Maafkan saya, pola pikir jadi gaya hidup. Habis jadi gaya hidup, jadi gairah. Harus mati benar-benar. Amin, Pak Bu. Kalau Bapak Ibu mengikuti ini, percaya Firdaus menanti Bapak. Sampai kita Yohanes bilang, jangan mengasihi dunia. Siapa mengasihi dunia menjadi musuhnya Allah. Lah kenapa mimbar mengajar kita mengasihi dunia? Ini yang benar, Pak. Saya nggak mau dibohong, Pak. Banyak hamba Tuhan saya tanya, engkau pelayanan hebat, tapi Tuhan percayakan apa engkau sendiri jadi pelayanan? Kalau Tuhan percayakan pelayanan, pasti izin keselamatan. Bapak Ibu lihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu hanya 1, Pak, jiwa. Lalu kalimat berikut, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus dalam sini tidak mungkin kita minta kemewahan, kita minta jiwa, kita minta kayak tadi saya doa, oh Tuhan tolong pakai mulut saya supaya apa yang saya ngomongin itu bisa menggerakkan hati nurani dari jemaat, lalu pola pikir mereka berubah, gaya hidup berubah, dan mereka punya gairah hidup hanya lagi baru. Sampai klimaksnya
nggak mati. Sampai mereka bisa ngomong, nah kali itu baik-baik ya, mama papa mau menempuh hidup bahagia bersama Kristus. Itu bapak ibu sukses, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak ibu juga sukses begini, tiba-tiba saya mau dapat sepeda motor baru, tidak tahu siapa yang kasih. Itu nggak sukses. Tapi sukses, saya siap menghadapi kematian untuk bertemu dengan orang-orang beriman, dan nanti saya lagi baru. Itu bapak ibu betul-betul sukses pak. Itu kan ada gairah. Bapak ibu ya, ayat satu lagi, ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Dalam hari inilah Bapakku dipermuliakan. Sepeda motor baru Bapak tidak dipermuliakan. Bapak ibu dapat rumah baru. Kalau Bapak nggak dipermuliakan, yang senang seisi rumah tangga. Tapi dipermuliakan. Ada jemaat, banyak jemaat hidupnya berubah. Dari asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Itu kan gairah. Saya sudah salah hidup. Tapi nanti saya di belakang mati, saya akan hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Itu sukses. Bapak ibu tolong punya pandangan pola pikir. Bapak nggak tahu ya, saya pakai masalah. Saya mau minta orang yang bapak ibu ngomong, dia adalah orang yang mampu atau orang kaya lah, juga lebih banyak masalah. Masalah ada, kita hadapi biasa. Tuhan kasih tangan, kaki, pola pikir kita, rasio untuk mengatasi hidup-hidup yang ada di muka bumi, persoalan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita berbicara kekekalan, harus ada Roh Kudus bantu kita. Bapak Ibu mau dulu, nanti Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bilang, saya nggak tahu, pola pikir saya betul-betul mati. Pola dunia sudah mati. Dulu saya nggak mau berbohong, sekarang sudah nggak bisa berbohong. Itu terbentuk, Pak. Itu dasar, ya. Yaitu jika kamu berbuat banyak, satu kali khotbah, banyak orang itu betul. Betul, ini yang benar. Kalau punya gereja, ini mimbar yang benar. Banyak marah, Pak. Saya tak peduli. Memang mimbar kita benar. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid harus sama dengan guru. Apa namanya slogan dari Maha Guru yang mulia, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah sekarang kita masuk dalam inti khotbah. Itu apa? Kita sekarang sudah tahu kita itu anak Allah. Sebetulnya kita itu budaknya Allah. Kenapa budak? Karena kita ditebus, dipindahkan. Itu pemahaman dulu. Nah sekarang kita masuk dalam Matius 7 ayat yang ke-7. 4 ayat ini kita selesaikan secara baik. Temanya hal mengabulkan doa. Pola pikir kita dengan ayat-ayat yang ada ini, kita ngomong apa aja doa kita terkabul. Ini judul ini memang kurang tepat, tapi tidak jadi persoalan, bukan masalah besar. Hal-hal
pengabulan doa. Kristen Pak Bu, bukan minta apa, ini mantranya, baca, nanti kau jadi. Ini mau apa? Mau jodoh, selesai. Ini mau apa? Saya masuk dalam kesaksian. Jadi Bapak Ibu bisa memahami. Ada satu persekutuan, jemaat kurang lebih ya 125, 130. Kebiasaan di sana, selesai ibadah, pendeta yang berkhotbah wajib mendoakan jemaat yang mati. Saya pertama, saya kan yang nggak ngerti kan, banyak banget, kan nggak boleh doa dalam hati. Lalu tanya, Bu, mau minta doa apa? Begini Pak, saya punya rumah, depannya rusak, belakangnya masih bagus. Saya minta didoakan supaya itu dikontrakan dengan harga mahal. Sudah selesai. Saya tidak cerita. Datang lagi, padanya mau minta doa apa? Saya mau minta doa jodoh. Ya sudah, minggir. Ini mau minta didoakan apa? Sudah tua. Saya minta cerai. Umur berapa? Enggak, saya sudah gak cocok. Dengan tante saya sudah gak cocok. Sudah, minggir. Lalu ada lagi, maju. Begini, saya minta supaya toko saya itu laku keras. Supaya Tuhan bisa membuat toko saya rezeki. Udah, minggir. Apalagi dan banyak Bapak Ibu bayangkan 100 orang lebih. Nanti itu persoalan, itu kan data supaya Bapak Ibu terpancar dulu. Nanti jam keluarnya saya akan menjelaskan. Kali ini itu Pak, saya bawa 3 orang, 4 orang. Jadi kalau 100 orang, 1 orang 25 selesai. Bapak Ibu tahu, setelah saya doa 100 orang lebih, rahang saya ini sakit. Capek kan? Mereka enak aja, setelah didoakan pergi ambil makan. Kita ini sudah khotbah, masih doa lagi sampai terakhir, kalau dengan sungguh-sungguh. Itu contoh. Ada lagi, Pak, saya sudah muter-muter. Mau doa apa? Saya mau doa supaya dapat pekerjaan. Saya sudah berputar-putar 3 bulan. Saya tidak dapat pekerjaan. Saya tanya nilaimu berapa? Lalu kita masuk ayat yang ke-7, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Diperkuat dengan ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu masuk dalam aplikasi. Kalau Bapak Ibu berdoa, lalu Bapak Ibu berdoa begini, istri-istri berdoa, oh Tuhan, Engkau tahu suami saya, dia kurang ajar Tuhan, dia tidak berfungsi sebagai suami, Tuhan dia celaka Tuhan, dia akan tabrak dia. Amin. Tuhan dengar. Tuhan kabulkan enggak? Tidak. Bisa paham? Engkau bisa berdoa juga, suami balas ke istri, aduh Tuhan, engkau lihat suami saja itu dia istri saya itu cepat bunuh dia Tuhan supaya saya bisa kawin baru lagi Tuhan. Bukankah firman-Mu yang berkata bahwa yang bisa memisahkan hanya kematian? Saya beritahu umum apa?
Bisa Pak? Ini kan bentuk pola yang nanti Bapak Ibu harus perhatikan setelah ini. Jadi pengajaran ini nggak mungkin salah. Anak-anak, engkau kan ya ngomong satu, ya panas, engkau sakit hati. Oh Tuhan, kalau saya tahu dari kecil saya cekik kasih mati Tuhan. Tapi besar ini ada hukum yang melindungi saya dan saya tidak berani melanggar hukum. Tapi Tuhan mau kamu berkuasa, matikan dia Tuhan. Tuhan dengar. Bisa paham? Amin. Apa saja kau doa, Tuhan dengar. Tapi belum tentu Tuhan kabul. Oke? Engkau mau doa apa lagi? Oh Tuhan, mertuaku sudah tua, nggak tahu diri. Habiskan ya Tuhan. Tuhan dengar. Tuhan tidak menjawab. Tuhan itu si Peter tuh khotbahnya memang pendek tapi keras. Hancurkan ya Tuhan. Tuhan tidak mau. Ini benar-benar benar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, dia tema, dia punya perikop, seolah-olah dengan ini pasti dari semua, tidak. Yang kedua, di situ disebut carilah maka akan mendapat. Cari itu cari apa? Bukan cari mobil baru, rumah baru, no. Carikan Tuhan. Pasti Bapak Ibu dapat. Karena Tuhan begini, kalau saya doa minta mertua saya celaka, itu kehendak Tuhan. Minta suami saya kecelakaan, istri saya cepat mati, anak saya dibunuh, ini kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan 10 hukum Taurat dan tidak sesuai dengan hukum yang terutama adalah kasihilah sesama manusia. Tuhan tidak mungkin melanggar tatanannya, tidak mungkin dijawab. Amin. Ketoklah, maka pintu buka. Kalau kita ambil dari Yohanes 10, maka pintu, Yesus bilang, akulah pintu. Berarti semuanya itu harus melalui Yesus. Nah, sekarang ada masuk semua yang praktek. Kalau kita doa, kita harus tutup dalam nama Yesus. Nah, jangan Bapak Ibu kira dalam nama Yesus langsung semuanya berminta mau amin, semua tanpa sulit. Dalam nama Yesus artinya semuanya doa kamu harus sesuai dengan kehendak Yesus. Amin Pak. Pola pikir berubah nih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu tegar, Bapak Ibu mau memperhatikan dengan baik. Yang saya takut Bapak Ibu mengertinya. Nah, dalam nama Yesus itu harus sesuai dengan polanya Yesus, maunya Yesus. Pak, aku percaya kepada Yesus. Percaya itu apa nak? Percaya dengan kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Yesus. Contoh yang saya sebut tadi, gemerlap dunia redup. Langit baru, bumi baru, gemerlap. Kan Bapak Ibu perhatikan ini Pak. Saya beritahu Bapak Ibu calon-calon langit baru, bumi baru. Pasti. Pak, tapi dulu saya punya dua salah Pak. Doa sama yang dulu. Sekarang dan akan datang bersih oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tapi karakter bukan kamu bisa berubah. Calon langit baru, bumi baru.
Percaya Pak. Kau nggak buat apa? Lalu ada satu lagi. Seolah-olah dalam nama Yesus itu ini. Saya dengar sendiri. Pendeta yang berkhotbah. Saya tidak ada uang. Saya mau pindah rumah, nggak ada uang. Lalu saya sebut, tekan itu PIN saya, PIN ATM. Lalu saya sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu saya keluar pada angkanya. Angka yang terpampang dalam mesin ATM sama saya butuhkan itu sama. Jemaat tangan. Oh, salah, maksudnya jemaat saat itu tepuk tangan. Itu salah Pak. Itu gak mistik. Habis pun belajar. Ini yang benar-benar benar. Pak, kalau Bapak Ibu sesuai dengan kehendak Tuhan, Pak, hidupmu dipelihara Tuhan. Percaya saya Pak. Kenapa saya sampai hari ini hidup Pak? Saya belum pernah melihat orang benar anak cucunya dicatat. Belum pernah. Saya jujur. Saya lihat ada orang yang benar status sama Tuhan, tapi ya begitu-begitulah. Ada kadang naik, ada jatuh, naik lagi, jatuh lagi, dan gitu. Anak-anaknya jadi semua. Saya lihat itu, saya terpukul. Minggu lalu saya lihat, bilang Bapak, ini anak bungsu saya. Dia sudah punya calon tahun depan. Ditambah lagi, mereka lagi di rumah. Saya tambah kaget. Saya tanya, dapat orang mana? Satu gereja. Saya bilang enak kan satu gereja daripada lain rumah ibadah. Dipelihara Tuhan. Itu memperkuat iman saya. Amin Pak Bu. Mari saya mau himbau kekristenan bukan mistik. Saya masuk. Kalau Bapak Ibu mau hidupmu itu baik-baik saja, engkau harus rajin, tekun, kerja keras. Itu tantangan hidup orang di sini. Lalu engkau hemat, pasti sukses Bu. Contoh di Kalimantan itu adalah tim marketing dari sebuah bank. Dia bilang, Pak, hari Sabtu kapan tutup? Hari Minggu tutup. Saya bisa pakai mobil saya untuk nge-grab. Dan satu hari saya dapat 1 juta lebih. 2 hari 2 juta. Lumayan Pak. 1 bulan kan 8 juta. Bukankah hari libur dia pakai untuk kerja? Tapi orang kita mau karena ininya salah, anaknya kan diganggu. Dia baru pulang sekolah, kasih dia tidur. Tapi orang yang mengerti Alkitab, nah selesai makan terus cuci piring ya. Tapi yang anak sok mistik, dia baru pulang dia capek, jangan. Bahkan ada ibu-ibu bilang, aduh anak saya kerja itu sampai berkeringat-keringat. Saya bilang semua orang berkeringat bekerja, bahkan sampai pusing-pusing. Kenapa anak ibu kerja nggak boleh keringat? Nah inilah pola pikir yang harus berubah. Kalau Bapak Ibu berubah pola pikir, gaya hidup berubah, akhirnya gairah hidup berubah, engkau pasti sukses menurut ukuran masing-masing. Amin Pak Bu. Percayalah, firman Tuhan itu iya dan amin. Saya bicara ini penuh penekanan. Kenapa? Supaya pola pikir yang lama itu berubah. Ada hamba Tuhan datang ke saya, Pak,
Sekarang saya punya banyak ATM. Saya pikir ATM di pinggir jalan. Oh, luar biasa Pak. Lalu dia sebut daerah terpencil. Saya bilang, itu apa daerah terpencil? Dia bilang, aduh Peter, kamu itu kayaknya ketinggalan deh. ATM itu kepanjangan dari anak Tuhan menyediakan. Kalau Bapak Ibu ketemu hamba Tuhan yang bukan mengajar tentang keselamatan, tidak merubah pola pikir, kalau kau buang-buang tenaga. Saya serius. Ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Kalau kau yang minta itu batu, Tuhan gak kasih. Saya kasih ukuran Pak. Ada orang yang pangkatnya tinggi, dia sombong. Setelah bulan ketemu, dia sudah tidak berpangkat. Dia lembut, dia baik hati, dan saya tahu dia lahir baru. Menjawab, kalau kita nggak kuat, kita ampuh. Kalau sayangnya juga banyak orang yang dari biasa. Kalau kita angkat orang kan gampang, diberi kenyamanan hidup, diberikan macam-macam, ya, dimasukkan di rumah makan bintang 5 semua. Karakternya berubah. Yang dulu rendah hati jadi sombong. Pak, ini kalau terjadi Tuhan sayang Bapak Ibu, dia tidak memberikan. Kalau Bapak Ibu minta, jika ia meminta roti, Bapak Ibu minta roti, pasti Tuhan kasih. Apa itu minta roti? Sesuai dengan kehendaknya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang kedua, atau memberi ulang jika ia meminta ikan. Kalau kau minta ulang, Tuhan tidak kasih. Percaya. Kalau apa yang kau minta dan bisa bikin kau jatuh sehingga kau tidak masuk nanti dalam langit baru, bumi baru, sudah. Tapi kalau kau minta ikan, percaya Allah pasti pelihara Bapak Ibu luar biasa. Itu saya lihat sendiri Pak. Saya terkagum-kagum dengan pemeliharaan Tuhan. Hitungan saya pasti habis setahun. Tapi fakta yang saya lihat, Tuhan pelihara luar biasa. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Amin Pak. Persoalan terakhir, kayak penjamah kudus kan, cukup pusing kan, tapi ini yang benar. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16 terakhir. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16. Saya baca. Kita tunggu sebentar. Oke. Kamu adalah sahabatku, kan tadi sudah bilang. Kita mestinya jadi budak, tapi Allah menganggap kita jadi sahabat. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba sama dulu itu budak, pembantu itu hamba. Nah, kalau hamba Tuhan itu namanya pembantu Tuhan. Kalau terjemahan originalnya itu adalah budaknya Tuhan. Lebih baik jadi hamba Tuhan jangan melebihi dari Tuhan. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahu
tahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saya mau masuk. Contoh bentuk pola lain. Kalau Bapak Ibu jalan di mall, lalu ada pembantu, ada anak. Kalau anak kita permen, engkau tidak kasih dia guling-guling di mall, maka biasa, betul? Tapi kalau pembantu bilang, nyonya, saya minta sendal, nyonya nggak usah lah, kalau dia guling-guling di mall, lucu kan? Bisa tangan? Itu anak pasti diberikan, pembantu walaupun guling-guling. Nah, kau salah minum obat apa? Nih, ayat 16. Aku tidak menyebutkan kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Makanya Paulus berkali-kali saya beritahu, kita hamba Tuhan itu panggilan. Kalau kita mau buka toko apapun itu terserah kita. Tapi hamba Tuhan itu panggilan. Kalau bukan panggilan berbahaya. Satu, kita capek. Dua, firman melenceng. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mendatangkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap itu apa? Jiwa. Engkau hebat, tapi engkau betul-betul dipanggil Tuhan atau engkau jadi-jadian? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Pak, orang kalau sudah jadi satu, Pak, apalagi kelas hamba Tuhan, tidak akan mikir Mercy seri 2000, ada. Orang tidak akan lagi mikir rumahku harus di belakang bolos, pemandangannya bolos, tidak ada. Yang mikir bagaimana dia menyajikan firman. Firman ini dipaparkan supaya sederhana dan jemaat masuk. Akhirnya gairah hidup berubah. Jadi sekarang saya beritahu, kalau datang dia dari atas sampai bawah, semuanya 6.250.000, dia belum lagi baru. Saya beritahu, saya mau kasih tunjuk, menggambarkan bahwa betul-betul gemerlapnya nanti. Saya punya mobil apa, tapi saya nggak pernah bawa ke pertemuan. Supaya orang terlihat hebat, itu sampai begitu. Keluar kalau ada tamu, atau mau kemana jarak jauh lah, Solo, mana baru rumah. Itu sudah menggambarkan bahwa betul-betul keberlakuan yang mana. Itu ciri khas orang ibadah. Kalau ada fasilitas yang pakai, kok nggak ada yang apa? Mau makan tidak selalu mau makan bintang 5, kaki 5 pun siap, yang penting steril. Amin. Terus, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, pasti minta, oh Tuhan, tolong hari ini saya mau penginjilan, rubah pola pikir jemaat, supaya dengan pola pikir berubah, mereka gaya hidup berubah, dan mereka keinginannya berubah, supaya langit baru, bumi baru mereka tumbuh. Oh Tuhan, tolong supaya bukan lagi hamba berkhotbah tentang gemerlapungnya motivasi, motivator, lalu sakit sembuh, banyak persoalan, bukan ini. Tetapi bagaimana jemaat
nanti diubahkan untuk lebih baru. Oh Tuhan, kasihan jemaat ini ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka salah pemberitaan firman, mereka terima salah. Tapi biarlah hari ini mereka bisa dapat firman yang benar. Oh Tuhan, ampuni mereka yang kecewa dengan Engkau. Kalau mereka tahu mereka buta, lalu diangkat jadi sahabat dan anak atau anak, maka mereka tidak akan kecewa dengan Engkau karena penggantian status budak menjadi anak. Oh itu mahal. Kalau udah kayak gitu, mau tanya, jemaat mana yang berani kecewa dengan Yesus? Kita yang kadang-kadang kan begitu. Saya kecewa dengan Yesus. Kayak dia tidak mau bisa nasi pecel. Loh, nasi pecel mau ngatur sendiri. Dalam Bapa, dalam namaku, artinya harus sesuai dengan kehendak Tuhan, diberikannya kepadamu. Tidak mungkin Pak, hamba Tuhan yang berdoa seperti itu tidak dikabulkan Tuhan, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa lihat, kalau saya tutup, kalau Tuhan kita doa, tolong didoakan rumah saya depan baik, belakang depan jelek, belakang baik, supaya bisa laku dengan harga mahal. Kalau saya doa, kalau dikabulkan, Allah kita jahat. Menyebabkan dia yang pihak satu potong, Allah pasti pada tantangannya. Masuk praktek tiap hari. Oh, Pak, tolong doakan Pak. Mau doain apa? Besok mau ujian. Nah, kamu belajar nggak? Nggak belajar, masih besok dulu. Bisa mana? Pak, tolong doakan Pak. Kamu belajar Pak? Oh, sudah saya belajar. Biar Roh Kudus membimbing saya untuk mengisi. Itu soal-soal yang sulit. Kita doa, pasti besok baik. Ini praktek. Percaya apa? Pak, tolong doakan Pak. Saya mau melamar kerja. Lalu kenapa nilainya? Nilai hukum laut. Tanpa doa pasti diterima hukum laut. Pak, tolong doakan Pak. Nilainya berapa? Ya rata-rata 5,5. Ya, indeks prestasi 1,8. Pak, biar didoakan. Kalau diterima itu kan benar. Allah kita nggak seperti itu. Amin. Dalam bisnis siomay, katakan siomay, dibuat itu yang bukan dalam Tuhan, itu enak, wangi, minyak bawang putihnya banyak, orang makan sedap, harganya bersaing. Anak Tuhan, siomaynya asin, tidak larut, keras, tidak bermutu. Suruh doakan, harganya mahal. Suruh doakan. Yang nggak mungkin orang mesti beli itu dulu. Amin. Setelah ini selesai, ada sisa berapa ini? Makanya presiden bukan mistik, tapi progresif. Tapi kalau sama-sama enak. Lalu orang yang begini, Emmanuel. Oh sama orang Kristen sama enaknya kok tidak bilang gimana? Amin, Bapak bisa paham? Amin. Jadi begini, saya semua lalu akhirnya dengan doa-doa itu gimana? Ya kalau permintaan seperti oh Tuhan yang depan rusak belakang ini kan doakan oh Tuhan Engkau tahu hati ibu ini, tapi hamba mohon jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Oh dia besar, minta jodoh. Oh Tuhan, Engkau tahu. Berikan dia hikmat akan marifat supaya dia bisa menata kehidupan sehingga bisa mendapatkan pasangan yang sepadan. Kita berdoa semua mau gini. Oh Tuhan, Engkau lihat dia badannya gemuk banget, badannya tidak teratur Tuhan. Bagaimana dia bisa dapat? Oh Tuhan, kita ditampar. Tapi Tuhan berikan dia hikmat, kerjasama.
batinnya yang baik, supaya dia dapat pasangan. Dan itu sesuai dengan kehendak. Jadi doa yang tidak semuanya yang minta dari Bapak Ibu, kita jadi hamba Tuhan, harus ditutup dengan semua sesuai dengan kehendak. Ada satu proses yang luar biasa waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlari daripada, tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jemaat ini, engkau pulanglah bawa khotbah, bawa pengajaran. Lalu engkau punya satu hati, satu pedoman, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Yesus yang terjadi, supaya anak Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Lain depan, saya doa kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami, Engkau berubah pola pikir kami, bagaimana sistem kami berdoa ya Bapa. Kami tahu satu hal, apabila ke depan kami akan berdoa, bukan kehendak kami yang kami paksakan, bukan namamu dijadikan pi dalam segala urusan jasmani kami, tapi kami sekarang tahu satu hal, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba sudah selesai, tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa mengajar jemaat-Mu yang ada di tempat ini hari lepas hari, agar kehidupan mereka, batinnya mereka diubah oleh Engkau, sehingga mereka akan memperoleh hidup yang kekal lagi baru bumi baru adalah tempatnya mereka ya Bapa. Hamba tahu dari mereka banyak masalah, banyak pergumulan ya Bapak, tapi hikmat dari Engkau melebihi dari persoalan mereka. Akal budi Engkau berikanlah kepada mereka ya Bapak, sehingga mereka cakap menanganinya semuanya. Tak lupa hamba berdoa kepada Pak Gembala yang ada di tempat ini bersama dengan seluruh majelis pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berikanlah mereka kesatuan hati ya Bapak dalam melayani jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, agar kesatuan hati hanya Injil keselamatan yang boleh diberitakan di gereja ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, hamba beralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita sudah berdoa dan siap menerima perjamuan kudus. Mari sama-sama katakan amin. Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin.
Kami berikan bagian di dalam kami percaya setiap kami sudah mempersiapkan hati kita dan jiwa kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami percaya Engkau sudah memberikan kami dan menguduskan kami, melayakkan kami di hadapan-Mu untuk mendapat bagian dari sakramen perjamuan kudus. Memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan, untuk cinta. Terima kasih untuk segalanya yang kami nikmati pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Kami semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Apa semuanya sudah mendapat anggur dan roti? Mereka yang belum dibaptis tidak boleh mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis, mereka yang dengan iman percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Semua sudah terima? Amin. Amin. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, sambil kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang dari Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk saudara saya. Ia yang tertinggal oleh karena perkataan kita. Dia yang bukan saja tertinggal, tetapi dia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita, kejahatan saudara dan saya. Dan dasar mendapatkan keselamatan bagi kita, titikkanlah kepada Dia, dan firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara dan saya yang sedang mengalami kesembuhan bilur-bilur Yesus, saudara-saudara yang sedang mengalami penderitaan atau kesalahan, saudara akan disembuhkan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Percaya saja, bilur-bilur Yesus diperuntukkan bagi saudara dan saya. Kita orang-orang yang beriman kepada Dia. Dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa, supaya kita yang berdosa oleh iman percaya kita dan korban Kristus di atas kayu salib, maka kita dibenarkan olehnya. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah cawan yang berisi anggur, tetapi ini adalah lambang daripada darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Sebab setiap kali kamu minum, makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ini adalah darah perjanjian baru, darah yang mahal harganya, darah yang sudah dicurahkan Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Darah ini setara dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Jika sudah
ditebus oleh darah Kristus dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, tetapi oleh darah Kristus yang mahal harganya yang dicurahkan Dia ketika Dia disalibkan, ketika Dia menderita untuk saudara dan saya sebagai korban penebus dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai semua jemaat GBI Air Hidup Ministry. Dukung dan doakan. Gereja GBI Air Hidup Ministry mengadakan retreat dari kita dan untuk kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 September 2024. Tempat
Villa Gihon Pacet, kurang lebih 80 km dari Surabaya. Tempatnya sejuk, halamannya luas, ada kolam renangnya. Sesuai slogan dari kita dan untuk kita, maka biaya akan ditanggung bersama bagi yang mengikuti retreat ini. Masih ada waktu bagi jemaat untuk menabung, untuk bisa gabung dalam retreat ini. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati.